Halo, salam, salam saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis dan judul di hari ini adalah sebuah gambaran dari Gereja Mula-Mula. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu dalam ringkasan sekolah sahabat di hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, memimpin, membimbing, dan juga menginsapkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam pelajaran sebelumnya, terutama di hari Rabu, kita melihat bagaimana pekerjaan luar biasa dari Gereja Mula-Mula yang dipimpin oleh Petrus dan juga para murid lainnya. Mereka mengkhotbahkan Injil, mereka menyatakan bahwa Yesus sebagai Mesias, bukan Mesias yang akan mendirikan kerajaan di dunia ini, tapi adalah Mesias yang mati bagi dunia dan memberikan kuasa pertobatan dan juga pengampunan. Dan pekerjaan itu sangatlah berkuasa, sangatlah mampu untuk mempertobatkan orang. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41, dikatakan ada begitu banyak orang yang menyerahkan diri mereka dan dibaptiskan, dan kemudian jumlah mereka 3.000 orang itu ditambahkan kepada gereja mula-mula yang sudah ada. Saya bisa bayangkan sangat besar. Mungkin sebelum ada 3.000 orang, jumlah para murid tidak sesampai itu saudara, mungkin hanya 120 atau sekitar 100-an orang. Tapi sekarang jumlah mereka menjadi ribuan, satu jumlah yang luar biasa untuk waktu itu. Dan yang menarik adalah bahwa ketika mereka kemudian menyerahkan diri dalam baptisan, 3.000 orang ini didampingi oleh para murid, mereka diajarkan oleh para murid yang telah ada sebelumnya. Dikatakan di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan juga berdoa. Jadi kita lihat 3.000 orang itu bersama dengan para murid yang sudah ada membentuk sebuah gereja mula-mula, dan murid-murid yang sudah ada sebelumnya mereka mengajarkan kepada 3.000 orang yang baru ini pengajaran para rasul, sebuah pengajaran yang akan menguatkan iman mereka. Apakah berarti sebelum dibaptiskan mereka tidak diajar? Tentunya diajar. Kalau kita membaca dalam Amanat Agung Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 dan yang ke-20, dikatakan di sana bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Kata jadikanlah semua bangsa muridku dalam terjemahan lain adalah ajarlah orang-orang itu. Artinya ada 2 kali diajar, sebelum dibaptiskan dan setelah dibaptiskan diajar dengan jauh lebih lengkap. Inilah yang dilakukan. Sebelum dibaptiskan ada khotbah Petrus dan teman-teman, mereka diajarkan mengenai kebenaran, terutama Kristus sebagai juru selamat. Dan kemudian setelah dibaptiskan 3.000 orang ini diajarkan dengan pengajaran yang lebih lengkap untuk menguatkan iman mereka saudara. Dan tentunya ada hal-hal yang sebelumnya mereka yakini sebagai kebenaran, ketika diajarkan dengan kebenaran ini, hal salah itu diungkapkan dan mereka membuang yang salah saudara. Lalu hal yang kedua yang dilakukan selain dalam mengajar adalah bahwa mereka diajar bagaimana kebenaran itu diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau katakan demikian. Ketika sebuah kebenaran hanyalah dipelajari sebagai pengetahuan, maka itu akan membosankan. Tapi ketika ada aplikasi yang dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu membuat pengajaran menjadi berbeda. Dan itulah seharusnya kekristenan demikian. Biarlah orang-orang non-Kristen melihat bahwa orang-orang Kristen, mereka tidak hanya mengajar dan berkhotbah, tapi kebenaran yang mereka sampaikan juga mereka hidupkan dengan kelemah lembutan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah yang dibuat oleh anggota gereja yang lama kepada anggota gereja yang baru dalam gereja mula-mula adalah bagaimana ada sebuah pendampingan di sana. Bagaimana ada persekutuan di sana, mereka diajak bersama-sama. Contohnya kalau kita baca di ayat yang ke 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya ada sebuah teladan yang diberikan satu sama lain, terutama kepada anggota yang baru, bagaimana kebenaran itu dipraktekkan saudara. Jadi ketika kita menyampaikan dan mengajar kebenaran kepada orang lain, baik orang yang belum mengenalnya atau orang baru yang setelah mengenalnya, tidak hanya menunjukkan apa itu kebenaran dan bagaimana cara melakukannya, tapi bagaimana memberikan sebuah teladan, pendampingan. Itulah yang dibuat oleh para murid. Saudara, kita berkhotbah, kita mengajar, tapi ketika ada sebuah teladan dan pendampingan yang diberikan kepada orang-orang yang baru bertumbuh, baru lahir secara rohani ini, itu akan memberikan kuasa yang jauh lebih besar dibanding hanya sekedar mengajar dan juga
berkhotbah semata. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa tidak ada yang menggantikan peranan yang besar dalam membuat orang yang baru dibaptis untuk kemudian bertahan dalam iman, selain daripada kita mendampingi mereka. Contoh yang paling gampang adalah bagaimana kita datang ke rumah mereka, bersama-sama mengadakan renungan pagi. Di lain waktu kita datang di malam hari untuk mengadakan renungan malam. Di hari Jumat petang kita bersama-sama datang untuk mengajak mereka berbuka hari Sabat bersama-sama. Maka ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding kita hanya mengajar, berkhotbah, dan juga memberitahu mereka. Jadi inilah kehidupan gereja mula-mula, sekiranya boleh menginspirasi kita, gereja di zaman akhir yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian pelajaran dari hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita saudara.